Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya buat teman-teman semua di channel YouTube Abidi ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semuanya, tonton terus video-video saya ini sampai selesai, sampai habis. Barangkali bisa bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya yang sedang menderita penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik. Barangkali bisa buat motivasi, edukasi, atau bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya memohon kepada teman-teman semuanya juga, penonton setia di channel YouTube Abidi ini, klik like-nya, jempolnya ya, dan klik loncengnya beserta klik subscribe-nya sebagai motivasi saya agar saya aktif untuk mengupload video-video terbaru seputar pengalaman saya selama menderita penyakit GERD, anxiety, panic attack, atau psikosomatik. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas ulang seputar sensasi-sensasi yang luar biasa yang muncul kepada tubuh kita, kepada diri kita. Di antaranya yaitu eh, merasa kita itu hidup itu tidak bebas ya. Merasa kita itu hidup itu dalam keadaan berbahaya. Dekat dengan kematian, teman-teman. Dekat dengan penyakit juga buat teman-teman semuanya ya. Jadi begini teman-teman ya. Pada prinsipnya penyakit ini memang penyakit yang aneh ya. Gejala-gejala yang muncul ya teman-teman ya, sangat luar biasa banyak. Kita sebut penyakit ini dengan sebutan penyakit sejuta umat, teman-teman. Atau 1001 sensasi juga sudah lumrah, terutama orang-orang yang sedang mengalami penyakit ini ya, teman-teman. Entah itu penyakit ini berasal dari GERD atau asam lambung, entah itu penyakit ini munculnya berawal dari pikiran, itu teman-temannya. Pada prinsipnya itu sensasinya sama, teman-teman. Sensasi yang muncul kadang-kadang kita itu seperti dianggapnya katakanlah eh, terkena ya katakanlah guna-guna atau penyakit mistis itu teman-teman ya. Karena penyakit yang kita rasakan itu orang lain tidak percaya teman-teman. Sedangkan penyakit yang datang ke dalam diri tubuh kita itu setiap waktunya, setiap menitnya itu silih berganti datangnya. Dan tidak tahu tempat dimanapun berada, walaupun di tempat keramaian, walaupun di tempat kita katakanlah mall, walaupun di tempat katakanlah sedang kita acara-acara weekend ya teman-teman ya, di Car Free Day, di mall, atau tempat-tempat hiburan. Kalau sensasi ini munculnya itu nggak tahu waktu dan nggak tahu tempat, dimanapun dia mau dia pasti datang teman-teman. Nah, itulah kita sebut penyakit yang aneh kan gitu. Jadi prinsipnya gini teman-teman ya, pertama penyakit ini kalau saya lihat ya teman-teman ya, saya juga alhamdulillah sembuh dari penyakit ini atas motivasi juga. Saya sering melihat tontonannya dari YouTube Dr. Andri, psikosomatik. Terima kasih kepada Pak Dokter atas edukasi dan motivasinya. Dan yang kedua laginya juga saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Gunawan sebagai motivasi untuk belajar tappingnya. Itu bermanfaat sekali tuh Pak bagi saya untuk kesembuhan penyakit saya ini ya, tentang tapping tersebut. Jadi begini teman-teman ya, saya sudah melewati semuanya itu, sudah melaksanakan semuanya itu, apapun yang ada di media sosial, di masyarakat coba saya upayakan, saya coba gunakan demi kesembuhan teman-teman. Kita itu pengen sembuh dengan berbagai macam cara ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke masalah psikosomatik. Psikosomatik ini kita sebut dengan penyakit sejuta umat atau 1001 sensasi teman-teman. Pertama, sensasi-sensasi yang katakanlah kita dibilangnya abnormal itu ya itulah yang orang sehat nggak akan percaya itu kita ada gitu teman-teman ya. Itu karena kita sendiri yang merasakan. Kadang-kadang begini teman-teman ya, kita tensi normal, kita cek laboratorium kolesterol, trigliserid, asam urat normal. Tapi penyakit yang dirasakan sama seperti mereka-mereka yang sedang mengalami penyakit kolesterol
atau yang sama yang sedang menderita penyakit katakanlah hipertensi seperti pusing kelayangan, vertigo, itu kan identik dengan darah rendah atau darah tinggi ya teman-teman. Terus kayak di kepala ini ditusuk-tusuk, terus kram otot di leher belakang atau kram otot di kepala teman-teman ya, itu kan sama gejalanya kayak kolesterol naik teman-teman. Ataupun sama kita merasa jantung berdebar-debar, itu kan gejalanya kayak penyakit jantung teman-teman, jantung koroner. Sesak napas, seakan-akan kita kan kayak punya penyakit asma, iya kan teman-teman. Itu setelah kita cek laboratorium kondisinya normal, bener nggak? Jadi kita anggap ini penyakit gaib teman-teman, ya, penyakit anxiety, panik attack, psikosomatik ini, bener nggak teman-teman? Nah, jadi kalau kita pun istilahnya cerita sama orang-orang terdekat, mereka nggak akan percaya karena begini teman-teman. Setelah kita melakukan observasi, baik itu ke dokter maupun kita cek laboratorium, hasilnya itu normal. Nah, tetapi gejala yang ada dalam diri tubuh kita itu ada, realitanya itu ada teman-teman. Disitulah orang lain nggak percaya sama penyakit kita tuh di situ. Jadi dianggapnya penyakit ini penyakit gaib teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh kecilnya teman-teman. Ini kan penyakit ini juga kadang-kadang ya teman-teman ya, saya merasakan itu penyakit yang menjauhkan kita dengan Sang Pencipta. Yang sering saya yang sering saya merasakan itu pada saat saya ingin beribadah, terutama ingin beribadah sholat berjamaah teman-teman ya, di masjid, baik itu sholat berjamaah katakanlah fardu 5 waktu ataupun sholat Jumat itu, Masya Allah teman-teman, sensasinya itu luar biasa. Sensasi yang muncul itu pada saat saya ingin melakukan sholat berjamaah ya di keramaian itu, pertama itu seakan-akan vertigo, oleng teman-teman, kayak mau pingsan. Itu yang saya rasakan ya pada saat saya ingin sholat berjamaah, apalagi di masjid. Makanya saya kalau mau sholat di masjid itu ambil posisinya di pojok teman-teman. Saya itu ingin berserah diri sama Allah, saya ingin bermunajat. Tapi penyakit ini seperti penyakit yang katakanlah aneh, seakan-akan kita itu kayak dijauhkan habluminallah, kita itu dilarang berhubungan dengan Sang Pencipta. Iya kan teman-teman? Kenapa kita merasa oleng, vertigo, merasa lemas, merasa tiba-tiba jantung berdebar pada saat kita melakukan sholat, keringat dingin tiba-tiba keluar teman-teman. Kita kan merasa jadi panik ya dalam keramaian. Nah, akhirnya kita kan merasa minder. Kita cari posisi yang aman di pojok gitu. Ya itulah teman-teman. Penyakit ini penyakit yang katakanlah menjauhkan kita dari hubungan dengan Sang Pencipta. Itu saya berbulan-bulan teman-teman. Kalau ingin sholat berjamaah itu, saya itu ingin sekali memaksakan. Akhirnya kan dalam diri kita kan berpikir gini, saya nggak mau sholat berjamaah karena takutnya nanti saya pingsan, memalukan, atau saya takut merepotkan banyak orang. Jadi mendingan saya sholat sendiri, munfarid ya, atau sholat sendiri di rumah. Itu teman-teman. Nah, sedangkan dalam diri kita itu penyakit ini dekat dengan kematian. Kita pengen dekat sama Allah yang Maha Kuasa. Tetapi realitanya pada saat saya ingin melakukan sholat ibadah berjamaah, itu nggak bisa teman-teman. Itu jadi kadang-kadang di situ itu tantangan terberat juga bagi kita yang memiliki penyakit ini ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sama seperti saya merasakan pada saat sholat berjamaah di tempat keramaian, Anda merasa khawatir ya, merasa cemas, takut Anda pingsan kan, takut Anda merasa katakanlah jatuh di situ ya kan, vertigo, oleng gitu ya. Makanya Anda mencari posisi-posisi aman, seperti khususnya ini laki-laki sholat berjamaah, cari posisi aman, pasti Anda nyari tempat di pojok. Benar nggak teman-teman? Karena apa? Sensasi yang Anda rasakan, orang lain tidak tahu. Nah itu, menjauhkan penyakit ini, menjauhkan habluminallah, hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga menjauhkan hubungan kita dengan manusia. Apa? Kita takut di tempat keramaian. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Kita takut bersosialisasi. Itu otomatis kita kan jadi menyendiri, introvert, teman-teman. Karena kenapa? Anda merasa ketakutan itu tentang keramaian, fobia. Ada juga yang merasa fobia keramaian, ada juga yang merasa ketakutan, ada yang salah ngomong, akhirnya akan menyakiti perasaan Anda dan menjadi kepikiran. Akhirnya Anda berubah menjadi introvert, menyendiri. Benar nggak? Jadi penyakit ini juga istilahnya
mempengaruhi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta, dan hablum minanas, hubungan kita sebagai makhluk bersosial dengan manusia. Ya teman-teman ya, penyakit ini tuh seperti itu. Jadi jangan aneh nih buat teman-teman yang sama seperti saya merasakan penderitaan itu ya, gitu, kejadian tersebut ya, gitu. Nah itu teman-teman ya. Adapun kita merasa ketakutan, takut pingsan. Yang kedua lagi kita takut di tempat keramaian, entah itu fobia keramaian, entah itu kita merasa takut nanti ada ucapan dari teman-teman kita yang akan menyakiti perasaan dan hati kita, akhirnya menjadi kepikiran, ya itu teman-teman ya. Karena sekali lagi penyakit ini teman-teman ya, penyakit yang kata dokter itu penyakit mental illness, gangguan kesehatan mental. Adanya itu sebenarnya di pusat otak, di pusat kepala, di otak. Namanya amigdala itu teman-teman. Itu amigdala sebenarnya di situ itu adalah pusat pengendali dari segala aktivitas di kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Itu pusat pengendali cemas, pusat pengendali ketakutan, kepanikan itu adanya di pusat amigdala, di pusat saraf otonom itu teman-teman ya. Itu. Jadi sebenarnya otak sekecil itu ya dia bisa melaksanakan atau mengontrol tentang berbagai macam aktivitas di kehidupan kita, baik dari pola pikir, perasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, itu masuknya di filternya ke amigdala dulu teman-teman. Nah disitulah makanya kalau misalkan teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang negatif, baik itu lewat mata maupun lewat telinga, itu tadi ketangkapnya di amigdala itu teman-teman. Jadi jangan merasa kaget kalau inputnya kebanyakannya yang negatif, pasti akan merusak saraf otonom tersebut atau amigdala tersebut. Pasti inputnya jelek, outputnya juga akan jelek teman-teman. Itu ya. Jadi sekali lagi penyakit ini sebenarnya penyakit gangguan mental atau mental illness ya teman-teman ya. Itu. Jadi satu-satunya jalan penyakit ini teman-teman ya, saya sudah rasakan. Cobalah Anda berobat ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiater teman-teman ya. Sekali lagi jangan merasa tabu teman-teman. Anda jangan merasa gengsi ke dokter psikiater itu teman-teman ya. Jangan berpikiran ortodok, konvensional bahwa kalau kita berobat ke dokter spesialis kejiwaan itu tandanya kita calon gila. Tidak teman-teman. Dokter spesialis kejiwaan, psikiater itu banyak sekali penanganannya. Silakan Anda browsing sendiri di media sosial ya teman-teman ya. Coba Anda beranikan diri. Dan juga yang kedua lagi, jangan merasa Anda itu takut kecanduan obatnya teman-teman ya. Saya sendiri merasakan loh teman-teman. Pertama saya itu merasa fobia, takut ke dokter spesialis kejiwaan itu. Saya itu baru 2 bulan memberanikan diri untuk berobat ke dokter psikiater setelah dinasihati oleh berbagai macam pihak ya, agar saya itu berobat ke dokter psikiater. Karena pada saat itu saya masih awam, kalau berobat ke dokter kejiwaan tandanya saya orang gila, calon gila. Ternyata tidak teman-teman ya. Itu satu. Yang kedua lagi saya setelah kontrolnya pun selama 2 bulan saya nggak minum obat teman-teman. Enggak. Karena saya takut kecanduan. Ternyata bukannya malah membaik kondisi tubuh kita teman-teman. Malah berbagai macam gejala sensasi itu bermunculan datang. Akhirnya apa? Saya menyerah. Sampai akhirnya saya minta diopname di ruang poli kejiwaan. Di situ dokter menolaknya karena bilang bahwa saya itu masih gejala gangguan mental ini ringan. Gangguan kesehatan mental yang skalanya masih ringan. Hanya penyakit serangan panik atau anxiety, panic attack, psikosomatik. Jadi masih bisa diobatin berobat jalan. Asal obat-obat tersebut diminum secara rutin dan kontinu teman-teman ya. Jangan merasa khawatir kalau obat itu akan memberikan kecanduan. Tidak teman-teman, saya yakin manusia itu menciptakan obat itu ada takarannya. Dan dokter pun memberikan obat kepada kita itu ada resepnya, ada dosisnya, sesuai diagnosa dari pasiennya. Jadi jangan merasa Anda itu kecanduan teman-teman. Saya sendiri merasakannya itu teman-teman ya. Ini selain atas kuasa Allah yang Maha Kuasa, saya bisa sehat kembali ya teman-teman ya. Yaitu saya rutin pada saat itu memang saya juga berobat ke dokter psikiater itu saya 2 bulan teman-teman. Maju mundur. Akhirnya memberanikan diri berobat. Berikutnya setelah saya berobat pun, untuk meminum obatnya pun saya masih ragu-ragu teman-teman. Selama 1 bulan juga saya nggak minum obat itu, 1 bulan sampai 2 bulan itu. Akhirnya saya dinasihati nama perawat yang ada di poli
klinik kejiwaannya itu agar diminum obatnya. Karena apa? Benar sekali teman-teman, saya nggak meminum, tambah parah teman-teman. Setelah saya meminum, seiringnya waktu, mulailah berasa reaksi obat ini. 2 bulan, 3 bulan itu mulai berasa obatnya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, continue saya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, saran saya, coba Anda lakukan apa yang sudah saya lakukan. Barangkali nih buat teman-teman semua, bisa bermanfaat teman-teman. Itu, maksud saya ingin berbagi cerita ini loh, apa yang saya lakukan, gitu. Semoga juga teman-teman bisa seperti saya dan alhamdulillah bisa sembuh teman-teman ya. Kita berbagi kebaikan buat teman-teman semuanya. Saya juga merasakan luar biasa menderita penyakit ini. Sebenarnya saya sudah nggak mau lagi teman-teman ya. Gitu, penyakit ini tuh penyakit yang katakanlah penyakit aneh sekali teman-teman. Ini penyakit ini setelah dicek laboratorium semuanya normal, setelah kita periksa ke dokter semuanya normal, tapi realitanya gejalanya itu ada. Itu. Jadi akhirnya pakai mengadu domba banyak penyakit ini teman-teman ya. Contohnya begini misalkan, kita sama pasangan kita, saya penyakit merasa ini kencang terus nih teman-teman ya, kepala kayak ditusuk-tusuk. Secara normal, orang yang menderita penyakit normal anggapan itu penyakit kolesterol sedang naik ya, atau trigliserid teman-teman ya. Tapi begitu saya cek laboratorium, kondisi kitanya normal teman-teman, kolesterol normal. Ataupun vertigo teman-teman, pusing nih saya nih ya teman-teman ya. Setelah saya cek tensi, itu normal, nggak kekurangan darah ataupun nggak eh, tekanan darahnya tinggi, enggak. Tetapi realitanya kita vertigo. Makanya di sini penyakit ini penyakit yang aneh itu teman-teman ya. Jadi penyakit pengadu domba ini teman-teman. Akhirnya kita kan dianggapnya alay lebay ya gitu. Terlalu mengada-ngada oleh orang-orang yang sehat ya di sekitar kita. Itu teman-teman yang saya rasakan. Teman-teman juga pasti sama. Ada beberapa yang merasakan seperti saya. Pada prinsipnya coba penyakit ini adalah penyakit gangguan kesehatan mental, teman-teman ya. Coba Anda berobatlah ke dokter psikiater, teman-teman ya, untuk menangani secepatnya penyakit Anda ini. Gitu. Adapun penyakit fisik-fisik pendamping, coba juga Anda lakukan check up pemeriksaan juga teman-teman ya. Gitu. Entah itu dari hipertensinya, entah itu dari kolesterolnya, entah itu dari asam lambungnya teman-teman. Coba lakukan pemeriksaan juga teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman sedikit kisah tentang saya sebagai mantan penderita atau pejuang GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik. Semoga kisah saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman tidak merasa sendiri. Ada banyak orang yang menderita penyakit ini, diantaranya saya, dan bisa sembuh dan sehat kembali teman-teman. Atas izin yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.